Halo sahabat Ananda, kali ini kita akan membahas peternakan sapi di Australia. Negara Australia terkenal dengan jumlah ternaknya yang sangat banyak dan berkualitas. Sampai saat ini, peternakan sapi di Australia masih menjadi produsen sapi dan daging sapi utama dan terbesar di dunia. Hampir 100% yang dipelihara di feedlotter berasal dari negara Australia. Hingga saat ini, banyak sekali peternak yang sangat menginginkan agar mendapat kesempatan belajar beternak di negara kanguru tersebut. Australia adalah satu-satunya negara yang memiliki benua, sehingga memiliki padang penggembalaan yang sangat luas. Maka dari itu, sistem pemeliharaan sapi-sapi yang diternak di sana akan dilepas dan dibiarkan berkeliaran mencari makan. Dalam menjalankan proses breeding, peternakan sapi di Australia biasanya memilih indukan-indukan unggul dan pejantan-pejantan unggul yang akan disatukan di dalam satu kandang berdasarkan jenis sapinya. Sehingga bibit-bibit yang dihasilkan pun berkualitas unggul. Jenis sapi yang ada tersedia di Australia antara lain Limousin, Simmental, Angus, Brahman, dan Shorthorn. Jenis sapi Brahman adalah yang paling banyak dikembangkan di Australia. Jenis sapi ini akan dikawin silangkan dengan berbagai macam jenis sapi dan hasil persilangannya diberi nama Australian Commercial Cross atau yang biasa dikenal dengan sebutan sapi Brahman Cross BX. Alasan peternakan sapi di Australia mengembangkan jenis Brahman adalah karena ketahanannya terhadap cuaca, pemberian pakan yang relatif mudah, dan tingkat fertilitas atau produktivitasnya yang tinggi, sehingga menjadi salah satu jenis sapi unggulan yang patut untuk dikembangkan. Faktor-faktor pendukung kesuksesan peternakan Australia sebagai produsen utama sapi dan daging sapi di dunia. Salah satunya adalah padang penggembalaannya yang sangat luas, sehingga mampu menampung banyak hewan ternak. Selain itu, pihak pemerintah juga memberi dukungan penuh terhadap pengembangan bisnis sapi. Salah satu dampak dari usaha yang dilakukan oleh pemerintahan Australia dalam mendukung perkembangan bisnis sapi adalah kemudahan untuk memiliki lahan penggembalaan. Berkembangnya industri pembibitan dan kemudahan proses pengapalan sapi-sapi ke luar negeri. Negara Australia bisa membawa puluhan ribu sapi ke dalam kapal untuk dikirim ke luar negeri dalam sekali perjalanan. Selama lebih 200 tahun, industri daging merah Australia telah berjalan. Sapi-sapi Australia diternak dengan diberikan pakan rumput berkualitas tinggi, diberi pakan gandum, organik, dan yang dikembangbiakan khusus. Sapi yang diternak negara tetangga ini dipelihara dengan baik di padang rumput yang luas, hijau dan bersih, dan proses dengan baik. Sebagian besar sapi Australia dipelihara sepenuhnya di padang rumput untuk menghasilkan grass-fed beef. Dan hanya sekitar 2-3% ternak Australia berada dalam fasilitas penggemukan atau feedlot sekali waktu. Untuk menghasilkan grain-fed beef, penggemukan ternak feedlot terkelola tempat ternak diberi diet seimbang dan bernutrisi untuk memproduksi daging sapi yang kualitas dan kuantitasnya konsisten. Tercatat, ada sekitar 450 tempat penggemukan terakreditasi di seluruh Australia, mayoritas berlokasi di area yang dekat dengan pasokan ternak dan gandum.
Kualitas daging sapi Australia juga selalu terjaga karena para peternak teliti dalam memastikan seluruh tahap pemeliharaan dan dari lingkungan hidupnya. Mulai kesehatan hewan sampai dengan standar pakannya. Selain menjaga kualitas ternaknya, industri daging merah Australia juga peduli akan tanah dan lingkungan peternakan dengan cara memberikan balas jasa kepada komunitas lokal dan memastikan peternakan layak secara ekonomis dan sosial. Fokus peduli lingkungan industri daging sapi Australia seperti pengurangan emisi, penggunaan air, dan manajemen tanah. Ini tak hanya penting untuk lingkungan, namun juga untuk memproduksi daging sapi dan domba yang berkualitas tinggi dan bernutrisi. Bahkan sistem rumah potong daging sapi Australia menggunakan teknologi terkini untuk memastikan efisiensi. Keamanan dan keandalan produksi tanpa mengorbankan tingkat superior keamanan daging, serta menjamin sistem halal dan higienis saat diproduksi, sehingga menjadi daging pilihan yang paling banyak dicari untuk konsumsi dan dinikmati oleh konsumen di beberapa negara untuk masyarakat di rumah ataupun di restoran. Australia merupakan pemasok terbesar sapi dan daging sapi ke Indonesia. Tak mengherankan, karena populasi sapi di negara tersebut sangat banyak. Memenuhi undangan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, Australia berkesempatan mengunjungi salah satu peternakan terbesar di Australia, yaitu Carlton Hill, Kununurra, Australia, seluas kurang lebih 475.000 hektar, mampu menampung 50.000 ekor sapi. Setiap tahun negaranya mampu menghasilkan 8-9 juta sapi potong, namun dari jumlah itu hanya sekitar 1 juta ekor sapi yang dibesarkan melalui rumah penggemukan atau feedlotter, sedangkan sisanya paling banyak dilepas di lapangan terbuka. Lebih banyak tumbuh di rumput, diberi makan rumput. Kalau grain biji-bijian itu mahal, katanya yang kini jadi importir sapi. Menurutnya biaya menggemukkan sapi di lapangan tersebuka jauh lebih murah daripada dengan sistem pakan buatan atau sejenisnya. Rumput itu murah, dan itu jadi alasan kenapa sapi hidup di Australia itu murah. Karena mereka tumbuh di atas rumput, tidak ada kandang, nggak ada orang. Itu sebabnya Australia punya hamparan rumput yang luas, itu sebabnya murah, tak perlu beli makanan, jelas Ainsworth. Ia mengatakan 30% wilayah di Australia itu cocok untuk ternak sapi, khususnya untuk lahan-lahan yang harganya murah. Sedangkan lahan-lahan yang bernilai tinggi di Australia umumnya dipakai untuk ladang jagung, gandum, perkebunan. Selain persoalan pakan yang murah karena dari alam, umumnya para peternak di Australia juga menekan penggunaan tenaga manusia dalam mengoperasikan peternakan. Alasannya upah pekerja di Australia sangat mahal.
Kita menggunakan sistem produksi yang hampir tidak menggunakan tenaga manusia. Banyak perkebunan besar untuk sapi di Australia yang hanya sedikit menggunakan tenaga manusia. Contohnya, 20.000 ekor sapi, hanya 10-15 orang, katanya. Fokus peduli lingkungan industri daging sapi Australia seperti pengurangan emisi, penggunaan air, dan manajemen tanah. Ini tak hanya penting untuk lingkungan, namun juga untuk memproduksi daging sapi dan domba yang berkualitas tinggi dan bernutrisi. Bahkan sistem rumah potong daging sapi Australia menggunakan teknologi terkini untuk memastikan efisiensi, keamanan, dan keandalan produksi tanpa mengorbankan tingkat superior keamanan daging serta menjamin sistem halal dan higienis saat diproduksi, sehingga menjadi daging pilihan yang paling banyak dicari untuk konsumsi dan dinikmati oleh konsumen di beberapa negara untuk masyarakat di rumah ataupun di restoran. Daging sapi dari Australia kian menjadi pilihan masyarakat untuk dikonsumsi. Tak salah memang, karena daging sapi Australia mengandung sumber protein yang tinggi. Tak hanya itu, mulai dari tekstur, kelembutan, profil rasa, dan karakteristik kualitas makannya, daging sapi Australia adalah pilihan supe. Selama lebih 200 tahun, industri daging merah Australia telah berjalan. Australia memproduksi 3% daging sapi dunia, dan merupakan pengekspor daging sapi terbesar kedua di dunia. Terima kasih sahabat Ananda sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Waktunya pamit undur diri dah, sampai jumpa lagi.